Puji Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, dalam ibadah terang lilin kita di tahun 2020 ini, Bapak Ibu mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada malam hari ini, di mana kami boleh merayakan kembali kedatangan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kami ingin mendengarkan Engkau Tuhan berbicara kepada kami lagi. Dan kami mohon Tuhan memberkati kami untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah terang lilin malam ini tema kita adalah hidupku memuliakan Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan yang melandasi daripada khotbah ini terdapat di dalam Injil Lukas. Pasal 1 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Demikian jauh pembacaan firman Allah yang kita baca malam hari ini. Kita berbahagia kalau kita memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Kadang-kadang dalam hidup kita ada kejutan. Yaitu kejadian yang tiba-tiba datang tanpa diduga. Saudara, hal inilah yang dihadapi atau dialami oleh Maria. Kalau kita memperhatikan dari Injil Lukas pasal 1 ayat-ayat sebelumnya saudara, maka sesungguhnya dia mendapatkan kejutan. Apa itu kejutan yang dihadapi oleh Maria? Saudara, persisnya ketika Yohanes Pembaptis berumur 6 bulan dalam kandungan Elisabet. Jadi Yohanes Pembaptis itu ada dalam kandungan Elisabet. Nah pada waktu itu saudara-saudara 6 bulan dalam kandungan, malaikat Gabriel mendatangi Maria di Nazaret untuk menyampaikan berita. Bahwa, berita apa itu? Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah diberi nama Yesus. Itu kejutan saudara. Yang membuat Maria kaget saudara. Dan biasanya orang yang mengalami kejutan ini saudara, hidupnya menjadi berubah. Nah saudara, bagaimana reaksi Maria? Terkejut. Dan takut karena menurut aturan bangsanya, jika ada wanita atau perawan yang belum bersuami mengandung, maka harus dihukum mati dengan cara dilempari batu. Maka terjadilah ketegangan dan kebingungan yang luar biasa dalam diri Maria. Tentu reaksi seperti ini adalah manusiawi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Allah diam saja dan membiarkan Maria dalam ketidakpastian, dalam terkejutannya, dalam kegoncangannya? Saudara, jawabannya Allah tidak membiarkan Maria. Allah memakai dua pribadi untuk menjawab pergumulan Maria. Yang pertama adalah malaikat Gabriel dan yang kedua adalah Elisabet.
Mari kita melihat bagaimana jawaban Tuhan kepada Maria. Pertama adalah malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, "Jangan takut hai Maria, karena Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Artinya Tuhan mengatakan begini, bahwa "Hei Maria, jangan takut. Aku meminjam rahimmu sebagai sarana lahirnya Mesias ke dunia ini." Jadi bukan karena usaha manusia, tetapi karena rahmat dan kuasa Allah yang dinyatakan kepada manusia melalui engkau Maria. Ini jawaban pertama melalui malaikat Gabriel. Lalu jawaban Allah yang kedua dalam kegoncangan Maria itu adalah melalui Elisabet. Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ia menyerukan suara kenabian. Apa itu? "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Itu kata Elisabet. Dan bukan hanya Elisabet. Tadi saya katakan Yohanes Pembaptis ada dalam kandungan atau rahim daripada Elisabet. Juga saudara-saudara, Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya mau menjelaskan kepada Maria bahwa, "Hai Maria, apa yang membuat engkau terkejut ini jangan takut. Ini bukan karena engkau melakukan hal yang tidak baik, tetapi Allah mau memakai engkau, hai Maria." Nah, pertanyaan, apakah respon Maria? Dalam ayat 38 di situ dikata, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini Maria mau menyerahkan diri sepenuhnya. Suka-sukanya Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, dalam tema kita malam hari ini, hidupku memuliakan Tuhan. Dalam ayat 46 tadi, lalu kata Maria, setelah itu semuanya, setelah keterkejutan itu, lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus." Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam terang lilin pada malam hari ini, berdasarkan firman Tuhan yang tadi saya uraikan ini, saya bacakan, ada 3 hal. Ada 3 poin supaya kita bisa gampang mengingat yang perlu kita tahu dan kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah Maria sadar tentang anugerah Allah. Jadi ada anugerah Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin anugerah yang besar itu jatuh kepada Maria? Siapakah dia sehingga terpilih dari sekian wanita Yahudi lainnya? Pandaikah dia? Tinggikah pendidikannya? Mampukah ekonominya, keluarganya? Menarikkah penampilannya? Cakapkah dia merawat bayi Yesus? Sama sekali tidak. Kalau melihat dari penampilan Maria, tidak, saudara. Ia hanya seorang remaja yang tinggal di kota kecil Nazaret yang tidak terkenal sama sekali. Kalau anak remaja katakan sekarang begini, kalau dia mau melihat Maria itu, rumahnya tidak ada di peta. Nggak ada di peta. Ini rumah kota kecil, nggak jelas. Bahkan dalam PL, Perjanjian Lama, sama sekali tidak pernah disebut. Kemungkinan besar juga dia berasal dari keluarga yang sederhana. Maka kemampuannya untuk mendidik bayi Yesus supaya menjadi cerdas dan menjadi hebat sangat diragukan. Lalu, apakah
tidak ada wanita lain yang lebih pantas di Israel pada waktu itu? Jawabannya pasti banyak. Kalau begitu mengapa Maria dipilih? Jawabannya tidak tahu. Tapi itulah anugerah. Itulah anugerah. Saat kita mau memikirkan hal ini dalam kaitan dengan tema kita, hidupku memuliakan Tuhan. Seandainya kita berandai Bapak Ibu, seandainya anak-anak Tuhan, jemaat GKBI, dapat tawaran panggilan untuk melayani. Dan Tuhan berkata, inilah saya mau pakai engkau. Saya percaya bahwa mereka yang sadar bahwa ini adalah anugerah Tuhan, pastilah mereka dengan meresponi ini dengan sukacita. Bahkan kalau dibariskan, berjejer, menunggu panggilan, maka bisa kita antri. Supaya kita bisa kena bagian untuk boleh terlibat dalam pelayanan. Karena kita sadar bahwa pelayanan itu adalah anugerah. Namun saudara, ketika kita tidak menyadari bahwa pelayanan itu adalah sebagai anugerah, maka itu berarti menjadi beban. Kira-kira begini kalau saya gambarkan saudara, saya mengalami nih, kalau lagi makan di rumah makan, terus ada yang main yang nyanyi-nyanyi itu, pengamen. Karena apalagi kalau saya makan mungkin ikan bakar dan kepalanya begitu ya, saya pakai tangan begitu ya. Terus ada yang nyanyi-nyanyi begitu, itu pasti saya sangat mengganggu. Saya tidak, walaupun saya punya uang begitu, kayaknya nggak enak begitu ya, harus cuci tangan dulu gitu. Ini mengganggu. Kira-kira demikian saudara. Ketika ada tawaran pelayanan, maka kita berkata, oh tunggu dulu, ini menjadi beban. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita perenungan dalam ibadah terang lilin ini. Bila selama ini belum melayani, apa yang kau katakan ketika Tuhan memberikan dan menawarkan pelayanan kepada Bapak dan Ibu saudara? Apakah Bapak Ibu menolak pelayanan itu? Atau mengatakan, puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Dan engkau berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Ini hanya dikatakan oleh orang-orang yang telah mengerti anugerah. Seperti Maria tadi. Betul dia kaget. Tetapi setelah diberitahukan oleh Allah bahwa aku mau memakai engkau hai Maria, ini adalah hak istimewa. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia memuji Tuhan. Dia memuliakan nama Tuhan yang luar biasa yang telah berkenan memakai dia. Ini hal yang pertama saudara. Bahwa Maria sadar akan anugerah Tuhan. Maka dia menyerahkan diri mau melayani Tuhan. Lalu yang kedua saudara, ada kesadaran bahwa pelayanannya itu bersangkut paut dengan jiwa orang banyak. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan tadi, di situ dikatakan, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yosua. Artinya Allah pembebas. Atau Allah penyelamat. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Maria lebih tahu siapa anak yang akan dilahirkan itu. Kok bisa dia dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Maria menyadari bahwa penyelamatan yang akan dilakukan Sang Mesias bukanlah penyelamatan secara politik. Tetapi melainkan penyelamatan manusia dari cengkeraman kuasa dosa. Manusia tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari dosanya, dia akan mati. Itulah sebabnya Allah intervensi dengan datang ke dalam dunia dan memakai rahimnya Maria. Dalam kesadaran ini saudara, Maria mengatakan, aku mau sedia. Maka hatiku dan jiwaku memuliakan Tuhan. Dia menerima itu sebagai sukacita dan memuliakan Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita semua, ini seandainya ya. Coba Anda bayangkan bila suatu kali seorang karyawan sebuah mall, dan karyawan ini mendapati ada api mulai menyala di salah satu instalasi listrik. Mulai besar.
Lalu karyawan ini cepat-cepat mengambil sepeda motornya dan pergi tanpa peduli pada nasib orang yang ada dalam mal itu, yang barangkali nanti akan mati dan terpanggang. Nah saudara, apa penilaian Bapak Ibu saudara terhadap orang ini? Pasti kita berkata, oh dia egois sekali, sadis ya. Coba dia sampaikan, coba dia memadamkan, dan seterusnya. Ia sungguh tidak peduli dengan orang lain. Nah kalau seperti itu, orang seperti apa ini? Orang itu adalah orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Bukankah tidak ada yang bisa menolong dalam pikirannya dan artinya dia harus menolong orang-orang yang dalam mal itu untuk mematikan api itu. Tetapi dia tidak peduli. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memanggil kita mau menjadi pelayanannya, ada satu hal saudara yang pernah saya masih ingat. Seorang hamba Tuhan mengatakan, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, biarlah kita bisa melihat ada ratusan orang, bahkan ribuan orang yang sedang menantikan pertolongan kita. Saudara-saudara, orang-orang itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Orang-orang itu berada di dalam keadaan yang susah. Mungkin saat ini mereka hidup dalam kegelapan dosa. Mereka tidak tahu bagaimana bisa mereka keluar. Anda sedang dinantikan oleh mereka yang tidak mungkin bisa keluar dari masalah mereka. Mungkin saat itu ada orang-orang yang saat ini sedang putus asa, gelisah, dan sedang mencari kedamaian yang sejati. Tapi mereka tidak tahu kemana mereka mencarinya. Saudara, Anda dipanggil untuk mereka. Mungkin mereka hidup dalam garis kemiskinan yang menghancurkan gizi, pendidikan, martabat, dan masa depan mereka. Siapa yang menolong mereka? Saudara, kita dipanggil untuk mereka. Mari saudara katakanlah kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, hamba-Mu. Pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Maka ketika kita berkata seperti itu saudara, ketika kita sudah menyerahkan, maka Maria yang keluar dalam hati dan mulutnya adalah pujian. Hatiku bergembira, hatiku memuliakan Tuhan. Itu bisa terjadi ketika kita sudah mengatakan sesungguhnya aku ini adalah milik Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku. Maka ketika diutus untuk mereka yang dalam pergumulan masalah, saudara yang ada adalah pujian. Seperti Maria. Bukan menjadi beban. Lalu yang ketiga saudara adalah Maria ada kesadaran bahwa pelayanannya bersifat kekal. Saudara dia tahu bahwa Mesias yang lahir melalui dia itu dikatakan bahwa anak keturunan Daud. Raja di atas segala raja yang datang menyelamatkan manusia. Dan saudara dia mengerti bahwa pelayanan ini adalah pelayanan kepada kekekalan. Kita tahu bersama yang namanya Steve Jobs. Lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat 24 Februari 1955. Ia adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Ia adalah pendiri dan pendamping ketua dan mantan CEO Apple. Ia meninggal di Palo Alto, California, Amerika Serikat 5 Oktober 2011 pada umur 56 tahun. Apa yang dia bawa dalam kekekalan ketika dia pergi? Kita tahu saudara Steve Jobs bekerja dan bekerja dan bekerja. Dan dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Tetapi sesungguhnya tanpa kekekalan di dalamnya. Maka ketika dia pergi, apa yang dia bawa, saudara? Bercermin dari Steve Jobs, saudara, maka saya mau mengajak kita saat ini, yang hari ini merayakan Natal di terang lilin ini. Ketika nanti kita dipanggil oleh Tuhan,
apa yang sudah kita siapkan. Saudara, ketika kita bekerja, karier kita, maka ketika kita masuk dalam karier kita, pekerjaan kita, disitulah kita berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Aku memuliakan Tuhan lewat karier saya. Maka ketika kita melayani seperti itu, saudara-saudara, pekerjaan kita, karier kita, itu bukan menjadi beban, tetapi ada sukacita di dalamnya. Maka kemana kita pergi pun memuliakan nama Tuhan. Ada pujian, ada sorak-sorai. Ada seorang pendeta yang tua sekali di Tiongkok. Dalam khotbahnya yang ke-50 tahun, dia menjadi pendeta. Dan dia berkata begini, sebelum suatu barang saya beli, barang itu milik toko. Setelah saya beli, barang itu milik saya. Mengapa saya membelinya? Karena saya mau mempunyai hak milik atas barang itu. Saudara, apa sebabnya saudara ditebus oleh Tuhan? Apa sebabnya saudara dibeli dengan darah yang begitu mahal? Karena Tuhan mau mempergunakan hak milik atas diri kita. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Maka celakalah kalau kita menjadi orang yang tidak mengetahui bahwa kita dan semua yang kita miliki ini dari Tuhan. Orang yang tahu bahwa dia diciptakan oleh Tuhan, dia mempunyai kesehatan yang prima. Ada banyak kemurahan dalam hidupnya. Dia sukses. Percayalah bahwa orang itu pasti akan mengatakan, semuanya ini dari Tuhan. Dan saya mau memuliakan Tuhan lewat itu. Kesadaran itu harus mengarah kita kembali kepada Tuhan. Kalau bakatku, kalau suaraku, kalau kesehatanku berasal daripadanya, kalau segala sesuatu yang baik dalam hidupku berasal daripadanya, apakah yang seharusnya aku perbuat? Semuanya pasti itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu kalimat yang dikatakan oleh pendeta Andrew Gih. Dia memulai pelayanan di umur 25 tahun. Dan dia dipanggil Tuhan di umur 86 tahun. Dia melayani 60 tahun. Ada satu kalimat yang luar biasa, saudara-saudara. Pendeta Andrew Gih mengatakan, selama aku hidup, aku membuktikan Tuhanku adalah Tuhan yang setia. Sehingga melalui pelayananku orang melihat Allah yang setia hidup di dalam zamanku. Adakah kita juga berkata di zaman kita saat ini, bahwa selama aku hidup, aku membuktikan Tuhanku adalah Tuhan yang setia. Dalam terang lilin pada malam hari ini, saya ajak kita dalam perenungan. Dalam tema kita, hidupku memuliakan Tuhan. Saya mengajak kita semua dalam situasi tenang, dalam situasi teduh. Saudara, saya ajak kita untuk merenungkan. Apakah seluruh keberadaan kita selama ini sungguh kita telah memuliakan Tuhan? Kalau belum, seluruh keberadaan kita selama ini belum, pertanyaan buat kita, apa yang akan kita lakukan ke depan? Pertanyaan berikut, apakah sikap kita selama ini memuliakan Tuhan dan menjadi berkat? Kalau ya, puji Tuhan. Tetapi kalau sikap kita selama ini tidak memuliakan Tuhan dan tidak menjadi berkat, mari Bapak Ibu, mari kita bertanya, apa yang akan saudara lakukan ke depan sehingga sikap kita, sikap saudara sungguh menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan? Pertanyaan berikut, apakah tutur kata kita selama ini sungguh memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat? Kalau tidak, kalau tutur kata kita selama ini tidak
memuliakan Tuhan, tidak menjadi berkat, bahkan sebaliknya menjadi batu sandungan. Mari, sebuah pertanyaan buat Bapak dan Ibu saudara. Apa yang akan kita lakukan ke depan? Kalau pikiran kita selama ini, pikiran-pikiran kita yang sia-sia, padahal Tuhan sudah memberikan pikiran yang cemerlang kepada kita, tetapi kita tidak menggunakannya. Mari Bapak Ibu, bertanyalah dalam hati. Dengan hikmat, pikiran yang ada padaku, apa yang aku lakukan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini adalah malam terang lilin, malam perenungan. Mari kita semua tundukkan kepala dan saya berikan waktu 1-2 menit bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa secara pribadi. Katakan kepada Tuhan apa yang kau katakan dan mohon Tuhan untuk menguatkan kita. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau telah melihat dan Engkau telah mendengarkan sebuah pengakuan, sebuah ungkapan hati dari anak-anak-Mu yang datang kepadamu malam ini. Tuhan dengarkanlah, kabulkanlah, dan Tuhan dampingilah anak-anak-Mu. Pakailah mereka supaya hidup mereka benar hidup yang memuliakan Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berdoa khususnya untuk seluruh jemaat GKBI yang dalam merayakan Natal terang lilin. Kalau ada di antara mereka malam hari ini di dalam keadaan yang tertekan, pergumulan, dosa, apapun situasi mereka, Tuhan hadirlah dan Tuhan dampinginlah. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami, di mana besok tanggal 25 Desember kami akan mengadakan ibadah Natal. Tuhan juga memberkati semuanya, kami yang mengikuti ibadah dan pelayan-pelayan-Mu. Akhir tahun ini tanggal 31 kami adakan ibadah tutup tahun. Tuhan memberkati. Dan pada tanggal 1 Januari kami akan mengadakan ibadah tahun baru. Kami juga akan mengadakan perjamuan kudus. Dan kami juga membawa persembahan sulung kami sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan baik. Biarlah ini semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami doakan bangsa dan negara kami. Tolong pemerintah kami supaya mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.